Halo sobat milenial semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori kuantitas modern dan kurva permintaan. Apakah kalian penasaran apa itu teori kuantitas modern dan kurva permintaan? Oke, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oleh karena itu, simak video berikut perkenalan kita. Oke, let's go. Teori kuantitas modern. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Milton Friedman. Teori ini mengadopsi teori permintaan dalam teori ekonomi mikro, yaitu pemilihan berbagai alternatif dalam berkonsumsi. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang menurut Friedman ada 4. Yang pertama, jumlah atau total kekayaan. Yang kedua, pendapatan atau return. Yang ketiga, rasio kekayaan. Dan yang keempat, selera pemilik kekayaan. Kekayaan menurut Milton Friedman pada teori kuantitas modern. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Uang tunai digunakan sebagai alat transaksi jual beli untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Contoh dari obligasi yaitu obligasi korporasi, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMD dan BUMN. Yang ketiga, barang-barang fisik bukan manusia berupa emas dan tanah. Yang keempat, kekayaan manusiawi berupa intelektual dan keahlian. Contoh, seorang pelukis yang memiliki keahlian menggambar yang dapat menghasilkan uang. Yang kelima, saham. Saham merupakan suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Contoh, saham BBRI yang merupakan saham dari Bank BRI. Teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik adalah hubungan antara penawaran dan permintaan, dan pada umumnya menjelaskan uang dari sudut pandang kuantitas. Maka, teori permintaan uang klasik sering disebut juga teori kuantitas atau quantity theory of money. Teori permintaan uang klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kuantitas David Ricardo. Yang kedua, teori kuantitas Irving Fisher. Dan yang ketiga, teori kuantitas A.C. Piggott. Yang pertama, teori kuantitas David Ricardo. David Ricardo adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Teori ini dituliskan dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M, di mana M adalah jumlah uang atau quantity of money, P adalah tingkat harga atau price, K adalah konstanta atau pembanding tetap. Perhatikan kurva berikut.
Berikut adalah kurva hubungan antara tingkat harga dan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar semula sebesar 0M1 dan tingkat harga tertinggi adalah 0P1. Jika jumlah atau kuantitas uang naik 2 kali lipat menjadi 0M2, maka harga naik sebesar 2 kali lipat yaitu 0P2, sehingga nilai uang turun tinggal setengahnya. Teori kuantitas yang dikemukakan Ricardo tersebut sangat sederhana, karena tidak memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai uang seperti yang pertama, jumlah uang yang beredar, yang kedua, kecepatan peredaran uang yang berhubungan dengan jumlah permintaan uang, dan yang ketiga, jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya yang kedua adalah teori kuantitas Irving Fisher. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Ricardo berusaha disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Teori dari Irving Fisher ini juga disebut the transaction equation of exchange atau persamaan pertukaran dengan rumus matematisnya MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang atau quantity of money, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah harga atau price, dan T adalah jumlah barang dan jasa. Dari rumus tersebut, kita juga dapat mencari tingkat harga dan nilai uang. Tingkat harga sama dengan jumlah uang yang beredar dikalikan kecepatan perputarannya dibagi jumlah barang yang diperdagangkan atau dirumuskan MV per T. Rumus di atas dapat dipakai untuk menentukan tingkat harga atau P. Jika M naik sedangkan V dan T tetap, maka P akan naik. Jika V naik sedangkan M dan T tetap, maka P akan naik. Jika T naik sedangkan M dan V tetap, maka P akan turun. Kelemahan teori dari Irving Fisher adalah bahwa dalam kenyataannya, harga atau P tidak selalu dalam posisi yang pasif, tetapi terkadang P dapat mempengaruhi kecepatan peredaran uang. Misalnya dengan turunnya harga suatu produk, maka akan terjadi permintaan barang yang berlebihan sehingga akan berpengaruh pada kecepatan peredaran uang. Yang ketiga, teori kuantitas dari A.C. Pigou. A.C. Pigou, seorang guru besar Universitas Cambridge, mengemukakan teori yang agak berbeda dengan yang dikemukakan Ricardo maupun Fisher yang terfokus pada jumlah uang dan harga. A.C. Pigou lebih menitikberatkan pada hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam uang kas. Ada dua versi persamaan dalam teori yang dikemukakan A.C. Pigou, yaitu versi saldo kas dan versi pendapatan. Yang pertama, versi saldo kas atau cash balance version. Rumusnya adalah M sama dengan K kali PT, di mana M adalah jumlah uang atau quantity of money, P adalah tingkat harga atau price, T adalah jumlah transaksi, dan K adalah konstanta. Yang kedua, persamaan versi pendapatan atau income version. Rumusnya adalah M sama dengan K kali PY, di mana M adalah jumlah uang atau quantity of money, P adalah tingkat harga atau price, Y adalah pendapatan nasional, dan K adalah konstanta. Dari beberapa teori kuantitas di atas, mengandung persamaan yang membedakan teori kuantitas klasik dengan teori lainnya. Thomas Humphrey menunjukkan bahwa ada 5 ciri atau postulat yang membedakan teori kuantitas dengan teori lainnya, yaitu yang pertama, postulat proporsionalitas antara M, yaitu jumlah uang yang beredar, dengan P, yaitu tingkat harga. Yang kedua, postulat peranan aktif dari M dalam mekanisme transmisi moneter. Yang ketiga, postulat kenetralan uang, yaitu terpisahnya sektor real dengan sektor moneter. Yang keempat, postulat teori moneter tingkat harga. Maksudnya bahwa penyebab utama
di perubahan tingkat harga ialah gejala-gejala yang terjadi dalam sektor moneter. Yang kelima, postulat eksogenitas, jumlah uang yang beredar dalam RTM diasumsikan merupakan variabel yang eksogen. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang teori permintaan uang Keynes. Mengapa seseorang memegang uang? Apa alasannya? Mari simak penjelasannya berikut ini. John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi Inggris, mengemukakan ada 3 motif di balik permintaan uang. Apa sajakah itu? Mari kita kupas satu persatu. Motif yang pertama yaitu motif transaksi. Individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk membelanjai transaksi. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang atau masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Hal ini dapat digambarkan dalam kurva berikut. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwasanya pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M1. Dari sini jelas bahwa Keynes mengikuti jejak kaum klasik, paling tidak Marshall, bahwa permintaan uang untuk transaksi tergantung dari pendapatan. Motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Hal ini digambarkan dalam kurva berikut. Dari kurva tersebut tampak bahwa saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0. Ketika pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. Perlunya seseorang ataupun masyarakat pemerintah selalu menginginkan memegang uang kas untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga disebabkan karena penerimaan tidak selalu selaras atau sepadan dengan pengeluaran. Nah, setelah kita mengenal 2 motif sebelumnya, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga, di mana kedua motif tersebut mengikuti jejak kaum klasik, selanjutnya kita masuk ke motif ketiga yang memiliki perbedaan pandangan dengan kaum klasik. Apa itu? Simak penjelasannya berikut ini. Perlunya seseorang ataupun masyarakat pemerintah selalu menginginkan memegang uang kas untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga disebabkan karena penerimaan tidak selalu selaras atau sepadan dengan pengeluaran. Nah, setelah kita mengenal 2 motif sebelumnya, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga, di mana dua motif tersebut mengikuti jejak kaum klasik, selanjutnya kita masuk ke motif ketiga yang memiliki perbedaan pandangan dengan kaum klasik. Apa itu? Simak penjelasannya berikut ini. Motif yang ketiga yaitu motif spekulasi. Berkaitan dengan motif spekulasi, Keynes menjelaskan bahwa pilihan masyarakat dalam memegang kekayaan menyangkut 2 bentuk alternatif, yaitu uang kas dan obligasi. Uang kas menyediakan kemudahan dalam bentuk likuiditas untuk kepentingan transaksi, sementara obligasi menyediakan keuntungan berupa pendapatan bunga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi.
Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Hal ini dapat digambarkan dengan kurva berikut. Pada saat suku bunga sebesar R0, permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0. Dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Nah, setelah tadi kita sudah mengenal teori permintaan uang klasik dan Keynes, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan di antara kedua teori tersebut. Apa sajakah itu? Ini dia perbedaannya. Perbedaan teori permintaan uang klasik dan permintaan uang Keynes yang pertama adalah pada teori permintaan uang klasik, nilai uang dianggap stabil. Sedangkan pada permintaan uang Keynes, nilai uang dianggap tidak stabil. Perbedaan yang kedua adalah adanya tambahan jumlah uang yang beredar tidak akan mempengaruhi sektor real. Sedangkan pada teori Keynes, tambahan jumlah uang yang beredar mempengaruhi sektor real. Perbedaan yang ketiga adalah pada teori permintaan uang klasik, permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga umum. Sedangkan pada teori permintaan uang Keynes, permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat bunga. Perbedaan yang keempat adalah pada teori permintaan uang klasik, belum secara jelas memasukkan motif spekulasi untuk permintaan akan uang. Yang ada baru motif transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan pada teori permintaan uang Keynes telah memasukkan motif spekulasi di samping motif transaksi dan berjaga-jaga. Perbedaan yang terakhir yaitu pada teori permintaan uang klasik berlaku untuk perekonomian yang sektor perekonomiannya belum rumit dan cocok untuk situasi terjadi inflasi dalam waktu yang lama. Sedangkan teori permintaan uang Keynes berlaku untuk perekonomian yang sektor keuangannya sudah maju, pasar modalnya terorganisasi dengan baik dan cocok untuk perekonomian yang tidak inflatoir. Teori permintaan uang selanjutnya ada teori permintaan uang modern. Teori kuantitas modern dipelopori oleh Profesor Milton Friedman dari Universitas Chicago. Teori ini bisa diinterpretasikan sebagai tindak lanjut dari pengembangan aspek lain teori Cambridge, yaitu konsep bahwa teori permintaan akan uang hanyalah satu penerapan dari teori umum mengenai permintaan dalam ekonomi mikro, sedang prinsip-prinsip dasarnya adalah sama, yaitu pemilihan antara berbagai alternatif oleh konsumen atau dalam hal permintaan akan uang pemilik kekayaan. Friedman tidak memulai analisisnya dengan membicarakan motif atau tujuan orang memegang uang, tetapi memfokuskan argumentasi mengapa orang bersedia memegang uang. Ia berpendapat bahwa orang yang bersedia memegang uang karena uang seperti halnya aktiva lainnya, yaitu merupakan salah satu wujud pemilikan kekayaan dan memberi jasa atau manfaat kepada mereka yang memiliki uang tersebut. Pemikiran penting dari Friedman dalam analisis ekonomi adalah konsepnya mengenai kekayaan atau wealth. Menurut Friedman, kekayaan terdiri dari dua macam. Yang pertama, kekayaan manusiawi atau disebut dengan human wealth. Dan yang kedua, kekayaan bukan manusiawi atau disebut dengan non-human wealth. Kedua macam kekayaan ini dapat menentukan garis atau kendala anggaran, atau biasa disebut juga dengan budget constraint bagi si pemilik kekayaan. Dan dengan sendirinya akan menentukan pula besarnya jumlah uang yang dapat dipegangnya. Dalam analisis tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya dalam membahas masalah kendala anggaran, Friedman lebih menekankan peranan kekayaan daripada pendapatan. Namun, ia juga menghadapi masalah dalam menentukan ukuran dari kekayaan dalam permintaan uang. Dalam bentuk persamaan, maka permintaan akan uang tunai seseorang individu adalah MD sama dengan fungsi dalam kurung P dikali R dikali RFC dikali Y, di mana MD sama dengan permintaan uang nominal, P
P sama dengan tingkat harga, R sama dengan tingkat suku bunga, RFC sama dengan tingkat pengembalian modal fisik, Y sama dengan pendapatan dan kekayaan. Apabila dipertimbangkan pula pandangan Friedman mengenai permintaan uang real, maka persamaan uang dapat dinyatakan sebagai berikut. MD per P sama dengan fungsi F dalam kurung delta P dikali R dikali Y aksen, di mana MD per P sama dengan permintaan uang real, delta P sama dengan tingkat kenaikan harga, R sama dengan tingkat suku bunga, dan Y aksen sama dengan nilai pendapatan dan kekayaan real. Berikut merupakan kasus yang berhubungan dengan permintaan uang selama pandemi COVID-19. Kepanikan akibat COVID-19 melanda pasar keuangan Indonesia dengan indikasi bahwa selama periode penyebaran virus corona, mulai Januari sampai 13 April 2020, terjadi capital outflow yang jumlahnya mencapai 159,3 triliun rupiah. Sebagian besar merupakan surat berharga negara atau SBN yang jumlahnya sekitar 143,5 triliun rupiah atau 91%. Saham sebesar 11,8 triliun rupiah atau 7,4%. SBI sebesar 3,3 triliun rupiah atau 2,1% dan obligasi korporasi sebesar 0,6 triliun rupiah atau 0,4%. Capital outflow dari investor asing selalu menimbulkan volatilitas yang tinggi, baik pada pergerakan kurs rupiah per US dollar maupun pergerakan indeks saat saham krisis. Capital outflow dapat menyebabkan depresiasi parah dan krisis nilai tukar. Tercatat secara YTD semenjak pandemi berlangsung 2 Maret hingga 16 April 2020, kurs rupiah terhadap US dollar terkoreksi atau melemah sebesar negatif 12,4%. Dan IHSG telah terkoreksi sebesar 28,44%. Meskipun volatilitas tersebut masih tergolong lebih baik daripada dibandingkan dengan krisis finansial pada tahun 2008, di mana saat itu IHSG terkoreksi hingga 50% dan rupiah terdepresiasi sebesar 30,9%. Apabila wabah COVID-19 tidak diantisipasi secara dini, dapat mengakibatkan kepanikan secara luas dan berkepanjangan, dan timbul snowball effect, di mana serbuan terhadap dolar Amerika Serikat semakin lama semakin besar, sehingga dampaknya bisa saja lebih buruk daripada krisis keuangan pada tahun 2008. Nah, jika dilihat dari kurva permintaan uang, maka pergeseran kurva permintaan uang karena tingkat harga meningkat dapat ditunjukkan oleh pergeseran kurva dari P1 ke P2. Hal tersebut dijelaskan bahwa ketika tingkat harga naik, maka nilai rata-rata setiap transaksi mengalami kenaikan pula, sehingga jumlah uang yang harus disediakan untuk transaksi akan mengalami kenaikan. Kenaikan transaksi tersebut ditandai dengan kurva permintaan uang yang bergeser ke kanan.